Bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya di Jejak Parley. Buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, mohon supportnya, mohon bantuannya ya bosku, dengan cara like, comment, dan subscribe YouTube channel ini biar makin maju dan makin berkembang pastinya. Oke ya bosku, dimana laga kemarin itu kita bermain di liga-liga cacing ya bosku, kemarin di Eropa. Dan di laga kemarin ini ada dua build yang saya sering di YouTube ya, di grup WhatsApp ya bosku. Itu emang laga kemarin ini agak sulit ya bosku menurut saya. Jadi di sini kita kemarin fokusnya tuh di single bed boom ya bosku. Oke. Dimana kemarin single bed boom kita itu bermain di Real Madrid di nahan 3/4 ya bosku di laga kemarin, dan di sini kita masih bisa aman ya bosku dengan kemenangan Real Madrid itu dengan skor 2-1 ya bosku di 90 menit. Jadi inilah gunanya single bed boom. Di sini kita bisa mengcover build-build kita yang kurang masuk ya bosku. Di sini kita emang cuma dapat sedikit ataupun cuma balik modal ya bosku. Mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa lebih profit kembali ya bosku. Dimana laga kemarin malam ini tidak terlalu banyak untuk saya ulas ya bosku. Nanti seperti biasa buildnya memang saya akan tampilkan di awal video. Oke ya bosku, di sini kita lanjut saja pergi ke laganya nanti malam ya bosku. Di sini saya sudah siapkan itu ada 5 pertandingan ya bosku. Jadi buat bos-bosku yang di grup WhatsApp ya bosku, mohon maaf untuk laga kemarin malam di sini agak sulit ya bosku menurut saya. Jadi hanya saya ada sharing 2 build aja. Mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa lebih profit kembali. Oke. Buat bos-bosku yang di YouTube ataupun yang baru menemukan YouTube channel ini, ya jika mau bisa join di grup WhatsApp kami. Untuk grup WhatsApp kami itu tidak ada pungutan biaya apapun ya bosku, semuanya itu gratis. Yang penting di sini bos-bosku bermain di satu server bersama kami di bola 365. Jadi buat bos-bosku yang mau join, untuk nomor WhatsApp dan link pendaftaran itu saya sudah lampirkan di kolom komentar ya bosku. Oke, di sini kita lanjut saja, bakalan pergi ke pembahasan kita untuk laga nanti malam ya bosku. Di sini saya sudah siapkan itu ada 5 pertandingan, dan laga saya yang pertama itu saya akan awali dari Liga Italia Serie A ya bosku, dimana sini Salernitana yang menjamu spesial untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari standing klasemen sementara ya bosku di Liga Italia Serie A, dimana dua klub ini yang lagi berada di zona degradasi ya bosku. Salernitana ini yang menempati peringkat 18, sedangkan Venezia ini yang menempati peringkat 20 ya bosku, dimana juga selisih 4 poin ya bosku. Kalau kita lihat untuk laga tim malam, dua klub ini sama-sama berada di performa yang kita bisa bilang, kalau kita lihat ya bosku di 5 laga terakhir di sini performanya spesial agak lebih jauh lebih buruk ya bosku ketimbang Salernitana. Oke. Kalau kita lihat dari laga head to head terakhir sini, Spezia itu tumbang ya bosku dengan 2 laga terakhir itu dengan kekalahan dengan skor tipis 1-0 ya bosku, atau selisih 1 gol ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku, atau kita bandingkan dua klub ini, emang dua klub ini yang sama-sama bakalan berjuang untuk laga tim malam untuk bisa lolos dari zona degradasi ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam ini lebih mengarah ke laga ini bakalan terjadi imbang ya bosku. Tapi di sini saya tidak mau ambil resiko ya bosku untuk laga nanti malam, karena dua klub ini juga bakalan barbar untuk laga nanti malamnya. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, di sini saya lebih mau bermain aman ya bosku. Kemungkinan di sini Salernitana kalau tumbang di kandang ini agak sulit juga ya bosku. Jadi di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam bisa pegang Salernitana ya bosku di handicap seperempat ya bosku, jangan lebih dari handicap seperempat. Dan untuk over undernya bos-bosku bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Oke bosku, next di sini kita lanjut saja pergi ke pertandingan kita yang kedua. Di sini saya berada di Europa League ya bosku, dimana sini Frankfurt yang menjamu West Ham untuk laga nanti malam. Kalau kita dari leg pertama ya bosku, di sini Frankfurt yang sudah unggul 1 gol ya bosku dari West Ham. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi over goal, karena
West Ham yang bakalan ngotot ya bosku untuk laga nanti malam itu bisa mencetak lebih banyak gol ya bosku untuk laga nanti malam. Sini pengikut yang juga kalau kita lihat juga bermain di kandang ini juga cukup bagus ya bosku, atau barbar banget bermain di kandangnya. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam saya rasa bakalan terjadi jual beli serangan kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over undernya bosku. Jadi di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam karena West Ham yang harus meninggal West Ham yang harus mengejar ketinggalannya ya bosku. Jadi di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam pegang West Ham di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, next di sini kita lanjut saja pergi ke pertandingan kita yang ketiga. Di sini saya ada di lanjutan Europa League ya bosku, dimana ini Rangers yang menjamu Leipzig untuk laga nanti malam. Leipzig yang di leg pertama ini sudah unggul dengan skor 1-0 ya bosku. Untuk di leg pertama ini kemungkinan laga nanti malam ini bakalan terjadi over goal kalau menurut saya ya bosku. Rangers yang bermain di kandang ini, kalau kita lihat performa Rangers yang bermain di kandang ini juga cukup mengerikan bagi Leipzig ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku, di mana di laga terakhir ya bosku, di laga terakhir sini Leipzig itu mampu menangkan dengan skor tipis ya bosku, dengan skor 1-0. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi over goal kalau menurut saya, karena sini Rangers yang sudah ketinggalan ya bosku. Tuan rumah yang ketinggalan di leg pertama itu, di leg kedua yang bermain di kandang itu harusnya bisa mencetak gol ya bosku. Minimal sini Rangers bisa mencetak 1 gol bermain di kandang. Oke, kemungkinan laga ini bisa dimenangkan oleh Leipzig itu dengan skor 2-1 ya bosku. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam Leipzig di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Jika ada seman pilih untuk laga nanti malam, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di pertandingan kita yang keempat ya bosku, di sini saya ada di Europa Conference League. Oke, di mana sini AS Roma yang menjamu Leicester untuk laga nanti malam. Dilihat dari leg pertama ini dengan skor imbang ya bosku, dengan skor 1-1. Dan kalau juga kita lihat ya bosku dari segi line up di sini ada satu pemain ya bosku dari AS Roma yang bakalan absen dan 2 pemain dari Leicester yang bakalan absen untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat ya bosku dari performa dua klub ini bosku, di mana dua klub ini yang lagi berada di performa yang kurang bagus atau kurang stabil ya bosku di akhir musim. Kalau kita lihat dari laga head-to-head, memang di sini kalau kita lihat ya bosku statistiknya di head-to-head terakhir, di sini penguasaan bola itu lebih cenderung ke Leicester untuk laga leg pertamanya bosku, dengan penguasaan bola itu 65% ya bosku ketimbang AS Roma. Memang sini AS Roma yang agak kurang bagus bermain di UE atau di kandang, itu cukup wajar ya bosku kalau kita lihat dari penguasaan bolanya. Tapi untuk laga nanti malam AS Roma yang bermain di kandang ini juga kita bisa bilang bagus ya bosku. AS Roma yang bermain di kandang, saya rasa untuk laga nanti malam ini AS Roma bisa menangkan laga. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa pegang AS Roma di handicap perempat atau bisa bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Oke. Next di sini kita lanjut pergi ke pertandingan kita yang terakhir ya bosku, atau kelima menurut versi 2. Di sini saya ada di laga Marseille yang menjamu Feyenoord untuk laga nanti malam ya bosku. Dilihat ya bosku dari segi line up, di sini ada 2 pemain dari Marseille dan 1 pemain dari Feyenoord yang bakalan absen untuk laga nanti malam. Dilihat dari leg pertama ya bosku, ini kita bisa bilang di leg pertama ini kita bisa bilang cukup seimbang ya bosku performanya. Kalau kita lihat dari statistik ataupun skema permainan di leg pertama ini, kita bisa bilang dua klub ini dalam berada di performa seimbang atau ya bosku. Kemungkinan laga ini kembali terjadi over goal ya bosku. Kalau kita lihat Marseille yang sudah ketinggalan ini 1 gol ya bosku di leg pertama, kemungkinan sini Marseille yang bermain di kandang harusnya lebih barbar ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam,
bos-bosku bisa pegang Marseille di laga netral 0-0 atau bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Itu sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas, dan lanjut kita pergi ke build parlay kita. Di build parlay pertama, bos-bosku bisa pakai West Ham di over 2,4, Leipzig di over 2,4, dan Marseille di laga netral 0-0. Oke. Dan di build parlay kedua, bos-bosku bisa pakai Salernitana di handicap 4, West Ham di over 2,4, Leipzig di over 2/4, AS Roma di handicap 4, dan Marseille di laga netral 0-0. Oke. Dan untuk single bet boom, bosku bisa pakai Marseille di handicap setengah untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Jika ada senang pilih, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and